Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semua. Oke, hari ini kita masuk pertemuan ke-11. Nah, di pertemuan ke-11 ini kita masih belajar mengenai turunan. Jadi turunan yang kita pelajari ini masih mengenai turunan lanjutan. Ya, jadi kita masih melihat turunan lanjutan. Kenapa? Karena memang turunan ini topiknya banyak ya. Jadi masih banyak hal-hal yang perlu kalian tahu. Kira-kira apa sih penggunaan turunan itu? Kenapa kita perlu capek-capek mempelajari turunan gitu ya. Nah, ternyata di dalam ilmu matematika banyak aplikasi-aplikasi atau penerapan-penerapan yang bisa kita gunakan dari si turunan ini. Jadi kita mulai yang pertama. Nah, di sini ada penggunaan turunan yang digunakan untuk mencari tahu pertama perhitungan nilai limit. Yang kedua, menentukan persamaan fungsi kecepatan dan percepatan. Yang ketiga, membentuk persamaan garis. Kemudian yang keempat bisa menentukan sifat dan grafik fungsi. Yang kelima bisa menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi kurva. Jadi sama kayak soal UTS kita ya. Soal UTS kita itu kan mengenai berapa sih keuntungan maksimum yang bisa kita cari dari fungsinya. Jadi turunan itu bisa digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum suatu fungsi ya. Nah, kita lihat yang pertama. Jadi si turunan ini bisa digunakan untuk mencari tahu mengenai dalil L'Hopital ini dia. Nah, jadi di sini si turunan ini bisa digunakan untuk mencari nilai turunan dari nilai limit. Jadi topiknya itu kenapa dipelajari itu mengenai turunan dulu. Kenapa dipelajari mengenai limit fungsi dulu? Karena memang ternyata pada turunan itu kita bisa menggunakan bantuan limit fungsi untuk mencari hasil dari turunan suatu fungsi. Oke, ini kita lihat. Nah, ini di sini ada bentuk limitnya. Jadi di sini ada bentuk limitnya. Ini dia. Kan yang pertama limitnya itu adalah lim fx per gx ya. Jadi di sini ada limnya. Nih, lim fx per gx sama dengan lim f aksen x per g aksen x. Jadi dia mau bilang bahwasanya nilai di sebelah kiri kalau menghasilkan nilai yang tak tertentu atau menghasilkan nilai 0/0, maka bisa mengerjakan limit itu dengan cara mencari turunannya. Contoh, kita punya limit x menuju 3, berarti dalam hal ini A-nya itu sama dengan 3 ya. Lalu masukkan fungsinya. 2x pangkat 3 kurang 5x kuadrat kurang 2x per 3 per 4x pangkat 3 kurang 13x kuadrat tambah 4x kurang 3. Nah, di sini kalau kita masukkan hasilnya 3, substitusi langsung 3 hasilnya, maka nanti hasilnya akan menghasilkan 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga seperti ini. Maka bagaimana nilai limitnya? Apakah nilai limitnya tidak ada? Bukan. Berarti kita bisa mencari dengan cara turunan, yaitu dengan dalil L'Hopital, yaitu kita turunkan fungsinya yang pembilang. Ini turunannya ini, yang penyebut turunannya ini. Jadi 2x pangkat 3 ini kan turunannya 6x kuadrat nih, 6x kuadrat. Kemudian min 5x kuadrat ini turunannya 10x, 10x. Kemudian 2x ini turunannya adalah 2. Oke, itu pembilangnya, penyebutnya. Sekarang kita lihat penyebutnya. 4x pangkat 3, ini turunannya adalah 12x kuadrat. 13x kuadrat turunannya adalah 26x. Dan 4x turunannya adalah 4. Jadi 3 ini turunannya adalah konstanta 0 ya. Nah, setelah dapat turunannya baru kita masukkan nilai inputnya X menuju 3-nya. Karena di sini X menuju A ya, berarti kan dalam hal ini kita 3. Berarti 6 nih dikali 3 kuadrat. Ini dia kurang 10 nih kali 3 kurang 2 per 12 dikali 3 dikurang 26 kali 3 tambah 4 ini hasilnya 11 per 17. Jadi untuk soal limit yang kalau kita kerjakan secara substitusi langsung dia menghasilkan 0/0 atau tak terhingga per tak terhingga, maka si limit ini bisa digunakan sebagai penerapan, si turunan ini bisa digunakan sebagai penerapan yang gunanya untuk mencari nilai dari limit fungsi tersebut. Ini dia, seperti ini. Oke, yang kedua sih turunan ini bisa digunakan pada persamaan kinematika gerak. Jadi hampir sama kayak persamaan fisika. Kalau kalian udah belajar fisika mengenai kinematika gerak ya atau gerak kinematis itu dari sini dia. Jadi berkaitan sama tiga item, kecepatan, percepatan, sama percepatan. Ingat dulu rumus waktu kita belajar fisika. Waktu belajar fisika kan dikatakan di situ yang paling penting itu bahwasanya V itu sama dengan S per T. Ya, jadi kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak dan kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Jadi tiga item ini yang paling sering dipelajari ketika belajar mengenai kecepatan, percepatan, dan jarak. Maka sekarang si turunan ini bisa digunakan untuk persamaan kinematika gerak, yaitu ada tiga posisi, kecepatan, dan percepatan. Jadi di sini T-nya hilang ya, jadi diganti dengan A. Besaran tersebut dapat dibentuk persamaan yang nilainya berubah terhadap waktu. Nah, kenapa dia bisa berhilang? Karena dia berubah-berubah terhadap waktunya. Jadi kecepatan itu apa? Kecepatan itu adalah merupakan turunan pertama dari posisi. Jadi urutannya itu yang pertama itu S dulu, dah, baru V, baru A. Jadi kalau S atau posisinya kita turunkan, maka hasilnya menjadi V.
ya kan? Kemudian si V ini kalau kita turunkan, nanti hasilnya menjadi si A. Jadi kalau kita mau turunkan langsung dari S ke A, kayak mana caranya? Bisa turunkan sebanyak dua kali nih. Ya, jadi dia diturunkan sebanyak dua kali kalau kita mau langsung nyari dari S ke A. Tapi kalau dari S mau ke V dulu turunkan satu kali, dari V mau ke A baru turunkan satu kali. Tuh ya, ini dia. Percepatan merupakan turunan pertama fungsi kecepatan, nih kan? Percepatan ini adalah turunan pertama dari fungsi kecepatan, ini dia. Dan kedua turunan kedua dari fungsi posisi, ini dia. Jadi dia turunan kedua dari fungsi posisi. Ini rumusnya A sama dengan V aksen. Jadi percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi, di mana rumusnya adalah dv per dt. Ingat t ya variabel bawahnya, karena t itu perubahan terhadap waktu. Kemudian apa lagi? D kuadrat S per dt kuadrat, nih dia. S ini adalah posisi, karena diturunkan dua kali berarti pangkatnya dua, juga pangkatnya dua. Contoh, kita masuk ke soal. Nih, ini dia soalnya. Tentukan kecepatan dan percepatan pada saat t sama dengan satu. Nah, di sini kita lihat pada saat t sama dengan satu berarti waktunya ada 1 detik ya. Dari fungsi posisi apa? 2t kuadrat tambah 3t kurang 5. Nah ingat tadi posisi turunan, posisi turun. Tadi aturan penurunannya S, V baru A. Jadi kalau dari posisi kita mau cari kecepatan, berapa kali diturunkan? Satu kah? Satu kali. Ini dia satu kali. Tapi dari kalau misalnya mau dari kecepatan, mau dari posisi mau ke percepatan turunannya dua kali, peti dua kali. Jadi kita cari peti satu kali. Jadi pangkat 2t kuadrat ini turunannya itu adalah 2, ini sebagai konstanta disimpan, 2 kali T pangkat 2 kurang satu tambah 3T, ini dia, tambah satu. Oke, 0 kali satu. Maka hasilnya itu adalah 4T tambah 3, satuannya meter per sekon. Kemudian S-nya double aksen turunan keduanya itu adalah ini dia, atau sama dengan 4 per meter sekon kuadrat. Jadi masukkanlah di sini dapat V sama dengan P 4T tambah 3. Gantikanlah tadi T-nya berapa? Satu sekon. Berarti sini gantikan 4 dikali satu tambah 3 berapa? Hasilnya 7. Nah, di sini S untuk double aksennya dia T-nya 0 ya. Jadi dia 4 dikali T pangkat 0 tambah 0 kali 3 berapa? 0. Maka hasilnya itu adalah 4 dikali satu tambah 0. Maka hasilnya berapa? 4. Jadi tidak ada satuan variabel T yang mau kita masukkan. Maka A itu langsung 4 meter per sekon kuadrat. Jadi dia berbentuk konstan ya. Oke, itu kalau untuk mencari si eh, perubahan dari posisi kecepatan dan percepatan, boleh dilihat dulu, saya tunggu beberapa menit. Sekarang kita lanjut yang berikutnya untuk melihat penerapannya itu yang seperti apa lagi. Oke, ini saya hapus dulu biar jangan terlalu mengganggu penampilannya. Kita ke atas. Iya, ternyata yang kedua si turunan ini bisa digunakan untuk mencari persamaan garis singgung dan persamaan garis kurva. Persamaan garis normal. Jadi ada persamaan garis singgung, ada persamaan garis normal. Nah, apa itu persamaan garis singgung? Jadi persamaan garis singgung itu adalah suatu kurva pada sembarang titik yang dapat dibentuk dengan turunan. Jadi inilah penggunaan turunan itu yaitu untuk membentuk persamaan garis singgung. Nah, sebelum mencari persamaan garis singgung, maka kita cari dulu yang namanya M. M itu apa? Gradien atau ukuran kemiringan suatu garis. Jadi M itu sama dengan F aksen X di mana kalau kita punya garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ini bersama linear ya. Karena pangkatnya satu dengan kemiringan alfa, maka nilai gradien kita itu adalah M min A per B. Kalau untuk di sini, tapi kalau misalnya ada alfanya, maka dia adalah tangent alfa. Ingat ya, kayak trigonometri ada sinus, ada kosinus, ada tangent. Jadi tan ini, si tan ini, kepanjangannya adalah tangent ya. Oke, ada gradien dua garis sejajar. Nah, pada saat kita membentuk persamaan garis singgung, nanti akan ada soal seperti ini. Apa sih hubungan dua garis itu? Apakah hubungan dua garis nanti gradiennya sejajar atau gradien dua garis nanti tegak lurus? Nah, tapi kalau misalnya masuk ke item pertama dua garis sejajar, maka M1 sama dengan M2. Tapi nanti kalau misalnya dia gradien tegak garisnya gradien dua itu tegak lurus, maka M1 sama dengan
min satu per M2. Contoh misalnya M1-nya kita udah dapat tuh ya. Misalnya M1-nya tuh 5. Ya, maka kita mau cari si eh, apa namanya? Misalnya kita udah dapat tuh M2-nya. M2-nya sama dengan 5. Maka M1 kita itu adalah minus satu per 5. Gitu ya. Jadi di sini istilahnya dengan kata lain tuh kayak M1 kali M2 sama dengan minus satu. Jadi M1 itu adalah min satu per M2 atau kalau M2 itu adalah min satu per M1. Gitu ya. Oke, kemudian kita mau lihat contoh soalnya. Nah, di contoh soalnya ini di bawah ada tentukan persamaan garis singgung. Ya, tentukan persamaan garis singgung. Nih. Pada kurva Y sama dengan 8x kuadrat. Jadi kita mau lihat tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 8 kurang 5x tambah x kuadrat. Jadi kurvanya itu berbentuk persamaan kuadrat ya nih lihat ya. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah pangkat 2. Jadi kurvanya ini membentuk persamaan kuadrat. Tapi kalau misalnya katanya nanti garis baru persamaan garis pangkat 1 ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara mencari persamaan garis singgungnya. Tadi saya belum jelasin ini dia. Ada rumus untuk mencari persamaan garis singgung. Ini rumusnya itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M buka kurang X kurang X1. Y dengan X tetap karena sebagai variabel. Nah, Y1 dan X1-nya ini yang berubah-ubah. Jadi kalau di soal nanti misalnya katanya 1,5, ya kan? Berarti X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah 5. Misalnya dibuat di sini 2,0. Berarti X1-nya 2, Y1-nya 0. Gitu ya, tergantung soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 8 kurang 5x tambah x kuadrat di titik A 1,7. Perhatikan. Di titik 1,7. Berarti ingat ini x1-nya adalah x1. Gitu kan. 7-nya adalah Y1. Tadi bagaimana cara mencari persamaan garis singgung? Lihat dulu ke atas. Cara mencari persamaan garis singgung tadi, kita harus taruh dulu si gradien. Nanti gradiennya itu apa? M sama dengan f aksen X. Ini dia fx-nya. Jadi ingat ya, Y ini sama dengan fx. Ya. Jadi M sama dengan f aksen X. Jadi carilah turunan dari si Y ini. Nah, X kuadrat turunannya apa? Jadi kan bisa kita balik ya. Jadi turunan itu fungsinya itu bisa kita balik. X kuadrat dikurang 5x tambah 8. Nah, X kuadrat ini turunannya adalah 2x, min 5x turunannya adalah minus 5. Jadi hasil turunannya itu adalah minus 5 tambah 2x. Udah? Nah, sekarang kita mau cari berapa sih nilai M-nya. Karena kan ada variabel X di sini. Nah, untuk mencari nilai variabel si M-nya, maka kita harus cari pengganti si X ini. Karena kan berbentuk konstanta ya. Jadi M itu adalah ukuran kemiringan suatu garis yang nilainya berbentuk konstanta atau angka. Jadi kan di sini minus 5 tambah 2x itu mesti ada variabel X-nya. Maka kalau seperti itu kita buat dia seolah-olah sama dengan nol. Jadi si minus 5 tambah X-nya itu seolah-olah sebagai nol ya. 2 kali nol. Nah X-nya itu kita gantikan nol. Jadi minus 5 tambah 2 kali nol berapa? Nol kan? Jadi minus 5 tambah nol hasilnya minus 5. Maka konstanta di sini adalah minus 5. Nah, masuk kalau ke titiknya. Titiknya tadi berapa katanya? 1,7. Berarti X1-nya 1, Y1-nya tuh 7. Ini dia. Berarti masukkan di situ Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. Oke. Y1-nya berapa? Y1-nya ini tadi adalah 7 nih, 7. Y kurang 7 sama dengan M-nya berapa? Nah, M kita tadi dapatnya minus 5 ya nih. Minus 5. Oke, X dikurang X1 kita berapa tadi di sini sah? 1. Jadi hasilnya Y kurang 7 sama dengan minus 5 kali X. Minus 5X. Minus 5 kali min 1 tambah 5. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ngambil Y di kiri, KY sama dengan minus 5X tambah 5. Nah, posisi di sini kan minus 7 itu negatif ya sebelah kiri. Kita membawa dia ke kanan, maka otomatis jadi berubah tanda. Yang tadi negatif jadi positif, jadi tambah tuh 7. Maka hasilnya berapa? Y sama dengan minus 5X tambah 12. Inilah dia minus 5X tambah 12 sama ya. Oke, boleh dilihat dulu sebentar.
Oke, lanjut. Jadi ini saya hapus dulu. Sekarang kita mau lihat yang bawah. Kita mau lihat si lanjutan dari turunan ini. Nah, ini katanya dia yang B itu adalah berabsis 4. Kalau misalnya berabsis 4 berarti X kita ganti sama dengan 4 ya. Jadi nilai absis itu sama dengan 4. Nah, si 4 ini kita gantikan ke sini. Tadi kan katanya X-nya 4 nih. Berarti 4 yang ganti ke sini. Jadi 2 kali 4 tambah 3. Jadi minus 5 tambah 8 sama dengan 3. Nah, katanya 4 berarti masukkan juga di sini. Y berarti sama dengan, tadi kan dapat nilai aksesnya 4 ya. Tapi kita belum dapat nilai Y-nya. Yang kita dapat baru nilai X-nya. Tadi kan di sini kan absis itu kan satu. Titik itu kan satu X satu, satu Y satu. Nah, di sini absis ini sebagai X satu. Tapi kan kita kan belum dapat Y satu, ya kan? Atau nilai Y-nya. Kayak mana cara nyari nilai Y-nya? Masukkan ke dalam si soalnya ini. Tadi kan soalnya bilang Y sama dengan 8 nih, 8 kurang 5X, kurang 5X tambah X kuadrat, X kuadrat. Nah, karena di sini X kita itu adalah 4, maka gantikan 8 dikurang 5 kali 4 tambah 4 kuadrat. Jadi 8 dikurang 40 minus 36, minus 36 tambah 16. Ya, minus 36 tambah 16. Jadi di sini 8 dikurang 40, ya kan? 32 minus 32 tambah 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 4 kali 4, 16. Oke. Kemudian dapatlah Y-nya itu nanti hasilnya adalah 4. Nih, 4. Kemudian, 8 yang kurang 5 kali 4, 20. Maaf, salah, 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 salah. Nih, 8, 8 terus kok 8 dikurang 5 kali 4, 20. Tambah 16. 8 dikurang 20 berapa? Minus 12. Minus 12 tambah 16. Sama dengan 4. Oke. Masukkan ke persamaan garis singgungnya ini. Y satunya 4. X itu adalah M-nya 3. Oke, X adalah 4. Ya. Jadi masukkan Y kurang Y satu sama dengan M. X kurang X satu. Dan Y kurang Y satu tadi berapa? Y satunya? Y satunya adalah 4. M-nya itu adalah 3. Ya kan tadi M-nya udah kita cari 3 ya. X. X satunya berapa? Tadi di sini didapat katanya absisnya 4. Berarti X satunya 4. Maka dia 4 ya. B kurang 4. 3 kali X kurang 3 kali 4. 12. Berarti Y sama dengan 3X kurang 12 ya kan negatif ya. Tambah 4. Berarti Y sama dengan 3X kurang 8. Itu ya. Oke. Kemudian yang C katanya berordinat 2. Ordinat itu berarti dia nilai Y ya. Kalau absis itu dia nilai X. Udah berarti ordinat ada 2. Berarti Y sama dengan 2. Nah, karena nilai X yang belum dapat, berarti kita pakai nilai Y sama dengan 2 ini untuk kepersamaan Y ini. Jadi masukkan Y-nya itu 2 di sini. Kemudian sama dengan 8. 8 dikurang 5. 5X nih itu ini. Tambah X kuadrat. Ya, jadi 0 sama dengan 8 dikurang 2 di 6. Minus 5X sama X kuadrat. Kemudian difaktorkan dapat hasilnya 1. Yang pertama itu adalah X1-nya 2. Kemudian X2-nya adalah 3. Masukkan ke gradien, berarti Y sama dengan tadi apa? Min 5X tambah min 5 tambah 2X. Jadi tadi min 5 tambah 2X. X yang pertama itu adalah 2. Masukkan dia 2 di sini 2. X yang kedua adalah 3. 3. Maka hasilnya min 1 dengan 1. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan. Y kurang Y satu sama dengan MX kurang X satu lagi. Persamaan garis singgung. Maka dapat nanti persamaan yang pertama ini. Persamaan yang kedua ini. Jadi boleh dicari ya masing-masing ya. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nih, ini yang berikutnya di sini.
Nah, si turunan ini bisa juga digunakan untuk grafik fungsi. Jadi nanti fungsi itu setelah digambar itu bisa kita lihat ternyata fungsi itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang stasioner. Nih, sifat dan grafik fungsi suatu kurva. Oke. Pertama sifat-sifat fungsinya itu ada yang fungsi naik. Fungsi naik itu jika turunan pertamanya lebih besar dari nol. Kedua fungsi turun. Fungsi turun itu jika turunan pertamanya lebih kecil dari nol. Kemudian titik stasioner. Ya, yang utama titik stasioner itu turunan pertamanya sama dengan nol. Ya, jadi naik dia lebih besar dari nol. Kemudian kalau misalnya turunan pertama lebih kecil dari nol ini. Kemudian titik stasioner itu turunan pertamanya sama dengan nol. Nah, bagaimana cara mencari turunan pertamanya ini? Otomatis kan kita punya fungsinya dulu. Cari dulu fungsi fx-nya. Gitu ya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Jadi ini ya, kalau fungsi naik ya, dia mau ke atas berarti dia mau naik. Nih dari sini ke atas dia naik, ya kan? Maaf maaf, afterbolt semua. Oke, tadi sini dia mau naik, kemudian tadi dia mau tuh turun. Ini yang turun ke bawah grafiknya. Oke, kemudian nanti dia titik yang positif. Ini berarti titik positif itu di arah sini titiknya ya. Titik yang positif, ini titik yang negatif. Oke. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah, ternyata dari sini kita bisa melihat fungsinya itu, grafik fungsinya itu di sini. Jadi ini turunannya nih ya. Ini turunannya adalah f aksen x. Oke. Lalu yang kita lihat berikutnya itu adalah garis bilangannya, garis bilangan turunan pertama fungsi atau f aksen x-nya. Jadi kalau dia positif maka dia dari kiri ke atas. Tapi kalau misalnya negatif dari atas ke bawah. Kalau dia positif dari kiri ke atas, karena dia terus ke atas maka gambarnya tetap positif. Ya, jadi gambar bilangan itu tetap positif. Oke, ini dia. Sekarang kita mau lihat gambar untuk titik stasioner. Titik stasioner itu seperti apa? Nah, titik stasioner itu adalah titik yang dia dilihat dari garis bilangan turunan pertama fungsinya. Jadi kita lihat dari garis turunan pertama fungsinya. Lalu, tadi ya saya berpenin dulu. Iya, positif itu dari bawah ke atas, nih yang pertama. Kemudian dari bawah dari atas ke bawah itu negatif, nih. Kemudian dari bawah ke atas lagi positif, ke atas lagi positif. Dan begitu turunnya negatif, negatif. Jadi ada 4 kali posisi, satu ke atas, dua ke bawah, tiga ke atas, empat ke bawah. Nah, sekarang kita mau lihat ada titik balik maksimum. Titik balik maksimum itu bagaimana? Titik balik maksimum itu terjadi ketika, ya saya geser dulu ya. Titik balik maksimum itu terjadi ketika positif, ya. Titik balik maksimum itu terjadi ketika dia positif, kemudian negatif. Kenapa? Lebih kecil dari A, sama dengan A, lebih besar dari A. Kemudian titik balik minimum itu dari bawah ke atas. Jadi negatif dulu baru positif. Kemudian ada titik belok positif. Kalau belok berarti dia positif tuh berarti ke kanan ya beloknya ya. Berarti dari kiri ke kanan karena dia positif atau ke naik ke atas. Tapi kalau titik belok negatif itu dari atas baru turun ke bawah. Sama kayak gambarnya tadi ya. Kalau dia positif ke atas, dari bawah ke atas. Kalau negatif tuh dari atas ke bawah. Kalau positif tuh dari bawah ke atas, negatif itu dari atas ke bawah. Itu ya. Oke, sekarang kita mau lihat titik jenis-jenis titik stasioner. Ini titik stasioner itu contohnya seperti ini. Contoh. Efek sama dengan, nih kita lihat di sini. Efek sama dengan 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 2. Tentukanlah interval naik dan turunnya. Jadi tadi ingat kalau misalnya fungsinya naik, itu turunan pertamanya harus lebih besar dari nol ya. Harus lebih besar, dia berarti cari dulu turunannya. 3x pangkat 4 turunannya itu adalah 12x pangkat 3. 4x pangkat 3 turunannya adalah 12x kuadrat. Minus 2 turunannya nol ya, nggak ada. Maka fungsinya itu 12x pangkat 3 tambah 12x kuadrat sama dengan nol. Cari turunannya nol sama dengan 12x kuadrat x tambah satu. Dapat nilainya bahwasanya X itu nol, nol, min 1. Coba kalau di sini ini min satunya.
Ini nolnya. Jadi karena dia katain interval naik dan turun, maka kalau yang negatif berarti dari atas ke bawah dulu. Terus kalau misalnya dia turun dulu berarti ini turun ya. Kalau misalnya positif berarti dia ke atas naik, naik, naik. Oke, berarti interval naiknya itu untuk lebih besar dari -1. Jadi dia naik ketika dia lebih besar daripada -1. Udah dia turun berarti pada saat dia lebih kecil dari -1. Lebih besar dari -1 berapa di sini? Berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lebih kecil dari -1 berapa ke kiri nih? Berarti ini minus bisa -2, -3, -4, dan seterusnya. Itu ya. Jadi sesuai dengan sini definisinya tadi bahwasanya titik balik kalau kita mau lihat dia naik itu, jadi tadi sesuai dengan di sini kalau dia mau naik itu harus lebih besar dari 0. Kalau dia mau turun itu harus lebih kecil dari 0. Ya. Oke. Ini kemudian ada langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi. Nanti boleh diikuti langkah-langkah untuk menggambar ya. Ini nilai maksimum dan minimum ini yang pernah kita kerjakan di Solo TS kemarin ya. Jadi ada biaya suatu pengerjaan, ada satuannya dalam ribuan rupiah atau ratusan ribu rupiah. Dikerjakan dalam berapa hari, berapakah maksimum keuntungannya di sini ada langkah-langkahnya. Nah ini jadi karena walaupun di perkuliahannya jarang dipakai ya untuk bagian-bagian bangun datar ini. Jadi intinya itu di bagian atas tadi ya. Aplikasi turunan lanjutannya itu bagaimana cara kita menentukan yang pertama tadi itu adalah turunan untuk ini ya. Jadi yang pertama tadi turunan yang bisa digunakan untuk beberapa hal berikut. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita menggunakan dalil L'Hopital kalau kita mencari nilai turunan nilai limit fungsi yang ada dari 0 per 0 atau tak terhingga tak per tak terhingga. Oke ya. Kemudian ada persamaan garis singgung dan garis kurva ini tadi yang penting. Ternyata dia bisa digunakan untuk mencari persamaan garis singgung kurva. Itu ya, cari dulu M-nya atau gradiennya, di mana M-nya ini berbentuk konstanta. Oke, jadi sampai sini materi pertemuan ke-11 kita. Jadi nanti jika ada yang bertanya silahkan di kolom komentar ya. Biar saya jawab di komentar itu juga. Saya tutup pertemuan ke-11 kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi ya, adik semua ya.